Mungkin sekarang, ya, jadi Bu Eri dan Bu Sabila telah telah memberikan semacam ini ya. Jadi apa ya, kayak contoh atau sampel pengajaran ya, dari pengajaran di SD itu ya. Jadi dengan dua video tadi itu kita bisa melihat seperti ini pengajaran di SD itu ya. Nah, tugas saya ini karena saya adalah ngajar konsep dasar IPS, maka mungkin secara materi apa yang disampaikan oleh Bu Eri dan Bu Sabila itu komprehensif ya. Jadi mungkin lengkap materinya itu ya. Saya dari sisi materi lengkap, dari sisi media bagus. Jadi artinya peserta didik itu bisa mendapatkan pengetahuan tentang yang di Mbak Sabila tadi itu tentang jenis-jenis perubahan teknologi dan sedikit contoh tentang perubahan sosial. Lalu di Bu Eri tadi itu banyak sekali tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, karena saya ini dosen konsep dasar IPS, maka mungkin pertanyaan saya itu adalah rancangan ketika kita mau mengajar itu rancangannya itu harus jelas ya. Kira-kira apa yang mau diberikan ke peserta didik, misalnya dengan teknologi dan dan masalah sosial ya. Nah, ini materi yang bagus ya. Perubahan teknologi dan masalah sosial. Nah, kalau tadi Bu Sabila sudah memberikan semacam komprehensif materinya ya, tetapi mungkin belum ada ini penekanan ya, belum ada penekanan mau dibawa kemana peserta didik itu ya. Ini yang menurut saya ya belum mau dibawa kemana gitu ya. Mau dibawa kemana dalam arti skill apa yang mau mau diberikan. Nah, mungkin pertama-tama itu adalah misalnya Bu Sabila itu harus mungkin perlu memahami bahwa perubahan teknologi dan masalah sosial itu adalah salah satu kajian dari sosiologi. Itu pertama ya, itu yang perlu dipahami, sosiologi. Nah, dengan kita tahu, oh ternyata ini adalah materi sosiologi. Nah, kira-kira sosiologi itu diberikan itu agar siswa seperti apa? Nah, kita harus melihat sosiologi itu seperti apa. Nah, minimal misalnya sosiologi itu, misalnya kalau kita coba buka-buka buku ya, apa sih tujuan sosiologi itu ya? Tujuan sosiologi itu apa gitu. Nah, misalnya agar orang bisa berpikir kritis gitu misalnya. Lah, berarti misalnya kalau saya lihat misalnya salah satu tujuan dari sosiologi adalah agar kita itu bisa berpikir kritis dan empiris misalnya ya. Nah, makanya setelah membuka tujuan sosiologi seperti itu lalu melihat konten materi di SD yang begitu banyak tadi itu kira-kira kita ingin memberikan penekanan pada apa gitu ya, itu paling penting gitu ya. Misalnya menurut saya gini, kira-kira itu nanti contoh yang paling penting dalam arti perubahan teknologi itu apa yang mau dipilih, itu yang paling penting. Misalnya apakah mau mengambil tentang tadi itu misalnya ada sapi lalu ada traktor misalnya ya, sapi atau traktor, atau tadi itu misalnya jalan kaki, sepeda, lalu ada sepeda motor gitu misalnya. Itu adalah perubahan teknologi itu ya. Jadi jalan kaki, lalu sepeda ongkel, lalu ada sepeda motor, lalu ada mobil. Itu misalnya adalah semacam perubahan teknologi. Atau tadi itu misalnya ini tadi itu misalnya menumbuk padi dengan dengan lesung gitu ya. Mungkin perlu dikenakan juga misalnya peserta didik itu lesung gitu ya. Nah, lalu sekarang model di slab gitu ya, misalnya di slab itu misalnya. Atau misalnya dulu kalau misalnya orang ani-ani, misalnya teknologi ani-ani, mungkin ada yang masih paham ani-ani ya? Pernah melihat ani-ani? Pernah, Pak. Di sini ada. Nah,
ani-ani misalnya. Lalu diganti dengan, kalau sebelum gerandong itu ada yang manual itu bikinan masyarakat sendiri, yang namanya DOS itu ya. Kalau di Lamongan namanya DOS itu, dipancal itu ya. itu jadi ani-ani, lalu DOS yang dipancal, lalu ada yang digebuk ini ya, digebuk no apa ya, digebuk no apa ya? Dikepiokkan. Ya, dikepiokkan. Dikepiok, Pak. Nah, lalu sekarang gerandong ya, apa sekarang, Bu Tami? Yang terakhir apa? Mesin. Kalau di sana apa namanya? DOS, Pak. Mesin DOS. DOS, Pak. DOS yang pakai mesin ya? Iya. Nah, jadi mungkin Bu Sabila itu bisa memilih salah satu saja misalnya dari teknologi itu, sehingga nanti alur misalnya membuat siswa itu berpikir kritisnya jelas, punya pemahaman berpikir kritis. Pilih yang mana misalnya? Misalnya traktor tadi itu misalnya, sapi ke traktor gitu misalnya. Nah, nanti endingnya itu adalah masalah sosial. Harus dikaitkan dengan masalah sosial apa? Makanya ketika memilih konten yang mau dieksplor lebih mendalam itu harus melihat dulu masalah sosialnya apa nanti itu. Masalah sosialnya apa? Misalnya tadi itu saya contohkan misalnya, dulu itu ani-ani. Karena ani-ani itu maka ibu-ibu punya pendapatan kan ya, punya penghasilan kan ya, Bu Tami ya, Bu Tri ya. Iya. Iya kan? Istilahnya mereman ya, apa? Derep dulu itu namanya, derep. Derep, ya derep. Derep. Akhirnya apa? Ibu-ibu itu punya posisi tawar yang tinggi di depan suaminya karena dia punya pendapatan. Nah, kan gitu kan ya. Dia punya pendapatan, jadi walaupun suaminya nanti tidak bekerja, dia masih bisa makan karena hasil dari derep itu, atau jadi buruh tani bahasanya itu ya. Nah, setelah artinya gini, artinya ketika ani-ani itu adalah posisi perempuan itu penting di masyarakat karena dia menjadi tenaga kerja. Ya, seperti itu ya, tenaga kerja. Nah, ketika itu berubah menjadi DOS, itu kira-kira tetap perempuan atau laki-laki sekarang yang dapat penghasilan? Laki-laki. Kalau di sini perempuan juga masih ada, Pak, ikut kelompok itu yang borongi itu, Pak. Tapi sangat sedikit kan ya? Porsi perempuannya sangat sedikit. Kalau di sini itu banyak yang perempuan, Pak, malahan tetepan. Oh, yang DOS ya? Nah, iya, yang DOS itu. Jadi misalnya satu kelompok itu ada 10 orang, paling laki-lakinya 3 orang, 4 orang gitu, Pak. Oh iya, kok malah berbeda dengan di Lamongan ya? Di Lamongan banyak laki-lakinya ya. Ya. Atau gini, ada nggak teknologi yang lebih canggih ketimbang DOS itu? Yang sekarang langsung satu orang itu dengan apa? Dengan pakai apa itu ya? Pakai yang teknologi yang canggih itu. Misalnya mestinya jalan di sawah langsung sudah dalam bentuk karungan gitu. Ada nggak di situ sana? Belum ada ya? Kayaknya belum, Pak. Belum. Oke. Nah, jadi ketika ingin mengeksplor itu harus tahu nanti masalah sosialnya apa. Apakah tadi ani-ani tadi yang berupa kertas itu yang mau diambil misalnya, atau itu ya misalnya itu yang diambil, atau misalnya, nah masalah sosialnya apa kira-kira? Masalah sosialnya apa misalnya? Nah di sini harus jeli misalnya tadi itu. Kalau misalnya punya narasi seperti di Lamongan tadi ada narasinya ya. Ketika ani-ani itu perempuan yang punya pendapatan kan gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi tulang punggung di keluarga itu. Akhirnya posisi perempuan itu akhirnya penting kan gitu ya. Suaminya nggak berani melakukan kekerasan kan karena ternyata istrinya yang punya pendapatan kan gitu misalnya kan gitu. Nah ketika perempuan itu tersisih itu ya dengan DOS itu. Mereka tersisih dengan DOS itu sehingga akhirnya laki-laki itu yang punya pendapatan, dan bahkan mungkin laki-laki pun sedikit ya, tidak semua laki-laki karena di DOS ini hanya sedikit yang dibutuhkan, yang diperlukan hanya tenaga. Nah akhirnya muncullah namanya kemiskinan gitu kan, masalah sosialnya kan kemiskinan kan ya, orang nggak punya pendapatan ya kan, perempuannya ibu-ibu nggak punya pendapatan, laki-laki juga nggak punya pendapatan, hanya beberapa orang aja yang punya pendapatan, akhirnya muncul kemiskinan. Nah, masalah sosialnya itu kemiskinan. Akhirnya apa? Banyak mereka menjadi TKI dan TKW kan, larinya kan ya.
Nah, itu misalnya. Jadi ada alur yang jelas itu sehingga apa? Siswa itu punya narasi, punya kesadaran itu misalnya. Nah, seperti itu. Atau misalnya handphone tadi. Handphone misalnya perubahan misalnya handphone yang ini pernah nggak lihat yang Nokia itu? Nokia awal-awal itu. Nokia yang kata orang itu handphone yang dulu yang untuk menghantam untuk ngantem kiri itu yang loh kotak katanya. itu panjang. Yang besar itu, Ganjal Pak. pintu. Yang besar. Ganjal pintu. Nah, handphone itu lalu muncullah yang sebelum Android itu apa kira-kira? Sebelum Android itu kalau nggak salah Nokia sama BlackBerry ya. Kalau nggak salah ya. Nah, terus muncullah Android. Nah, itu kan bisa dilihat dari masalah sosialnya apa nanti misalnya. Kalau handphone dulu kan orang hanya digeletakkan kan ya. Misalnya wah karena handphone besar atau itu digeletakkan nanti kalau ada misalnya ada panggilan kan kelihatan kan, ada panggilan atau ada SMS kan itu kan ya. Baru dipegang kan ketika ada panggilan, baru dipegang kan ketika ada SMS gitu kan. Nah, sekarang kan muncul orang di mana-mana pakai megang sekarang, dimanapun di ruang makan megang, ketika mau kendaraan aja, oh itu dipegang itu misalnya Android ini ya. Jadi akhirnya apa? Handphone ini sekarang menjadi nempel ya, lebih nempel ya. Kira-kira masalah sosialnya apa kira-kira? Apa kira-kira? Jadi ketergantungan. Jadi ketergantungan. Tadi ada kecanduan tadi, ada candu. Jadi artinya handphone itu sudah menjadi candu. Nah, iya, misalnya handphonenya satu hari aja itu rusak itu bingung sekali itu ya. Nah, handphone ini akhirnya apalagi ini peserta didik. Peserta didik ini punya handphone Android. Harganya mungkin sekitar 3 juta. Ya kan, 3 juta. Lalu paketannya berapa? Paketannya misalnya kalau ingin bisa Zoom seperti ini, kalau IM3 ya unlimited lah. Unlimited bisa 84 itu. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya masalah sosialnya itu adalah teknologi ini memiskinkan orang tua gitu lah. Seperti itu ya. Membuat miskin orang tuanya kan. Harus merawati handphone, merawati pulsa, apalagi anak-anak itu menghabiskan waktunya di handphone kan, ya kan? Dampaknya jelas, matanya mulai berkurang, pandangannya sudah mulai berkurang, kan gitu ya. Secara fisik merusak, fisiknya rusak, dan waktunya banyak dihabiskan untuk apa? Untuk memegang handphone itu, misalnya itu ya. Memegang handphone, mereka tidak lagi membantu orang tua kan? Nah, misalnya. Padahal dulu waktu tahun-tahun 80-an anak-anak itu banyak membantu orang tuanya. Nah, sekarang ini anak-anak karena ada teknologi ini nggak mau membantu orang tuanya, masuk ke kamar gerek nggak dikunci ya. Nanti tinggal buka mau makan itu kan, mau makan buka pintu, nah gitu. Makan pun nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi. Jadi interaksi sosial di rumah itu sangat sedikit. Apalagi misalnya ibunya pegang handphone sendiri, ayahnya pegang handphone sendiri, anaknya pegang handphone sendiri. Di ruang tamu itu mereka lo nggak tegur sapa kan, masing-masing ya. Masing. Jadi artinya itu akan menjadi apa ya? Menjadi autis ya, masyarakat autis yang tidak lagi ada interaksi sosial. Nah itu sebenarnya itu harus dijelaskan di situ konsep IPS-nya itu ya. Nah itu sehingga akhirnya mengena. Akhirnya minimal nanti peserta didik itu punya kesadaran, oh ternyata dampaknya seperti ini ya. Oh ternyata kok orang menjadi TKI, TKW itu karena dari sapi ke traktor itu mengakibatkan mereka nggak punya penghasilan. Nah seperti itu. Ya jadi itu akhirnya mendapatkan peserta didik itu ya misalnya. Itu untuk yang Mbak Sabila. Jadi harus jelas mau teknologi apa. Nanti endingnya adalah masalah sosial apa, sehingga anak itu punya gambaran. Kalaupun nanti dia besar-besar, misalnya menjadi presiden, mau menjadi apa itu ngerti, mau meregulasi sesuatu itu ingat gurunya dulu waktu di SD. Oh iya ya, hati-hati kalau saya meregulasi sesuatu ya. Nanti kalau misalnya saya tiba-tiba mengubah teknologi,
dampaknya pasti ada. Nah, kan gitu. Nah, jadi perubahan teknologi itu selalu akan memiskinkan orang, kan gitu ya, memiskinkan orang tuanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya konsep dasar IPS-nya seperti itu. Ya. Jadi harus dieksplor misalnya. Nah, kemarin saya menekankan harus ada emansipatorisnya kan. Nah, saya tuh sangat tertarik misalnya di Australia itu ya. Di Australia itu di kampung itu ada semacam ini. Tadi itu misalnya perubahan transportasi itu ada tercantum tahun berapa ini masih menggunakan kuda gitu ya. Jadi dengan wali kota siapa gitu, ada tertulis di situ. Misalnya kepala desanya siapa gitu. Jadi ada perubahan teknologi itu semacam dibuat di taman gitu, di taman misalnya kecamatan itu ada taman. Nah di taman itu ada kayak meeting ya, ada meeting itu. Nah sehingga itu ada semacam ini ada teknologi yang tahun berapa itu, misalnya kuda tahun berapa itu. Nah dengan misalnya presidennya siapa atau dengan perdana menterinya siapa atau dengan camatnya siapa, yang penting itu yang meregulasi itu tulis di situ. Nah lalu ada perubahan dari kuda ke transportasi massal, misalnya kereta misalnya. Nah, bentuk keretanya itu jelas, bukan asal-asalan kereta ya, kereta yang waktu itu muncul. Nah itu di taman, sehingga orang itu mengetahui oh seperti ini perubahan transportasi itu ya. Nah jadi nanti misalnya peserta didik itu misalnya bisa ke kepala desanya, Pak, bisa nggak dibuatkan kita itu misalnya semacam museum gitu ya, museum. Tadi itu misalnya lumpang itu ya, tahu ya lumpang ya? Lumpang, misalnya kalau lumpang atau ini tadi itu yang biasanya pakai sapi itu apa, Bu Tami ya? Glinding. Dokar, Pak. Glinding. Dokar. Glinding tahu dokar? Gerobak. Kalau pakai dokar sapi, kalau di sini. gerobak, Pak. Hah? Kalau pakai sapi di sini namanya dokar. Gerobak. Nah, nah jadi gini, akhirnya peserta didik itu coba ke kepala desanya mana-mana, Pak, ada nggak gerobak di sini? Kami membutuhkan gerobak. Sebab kami itu punya apa? Museum kecil-kecilan di desa itu ya, gerobak. Lalu menemui, oh itu ada Pak Bejo itu masih menyimpan gerobaknya misalnya. Nah, bisa di mana nih Pak Bejo bisa nggak ini misalnya gerobak ini kita buat apa museum ini kan ini agar nanti saya aja tidak misalnya gini, peserta didik sekarang aja dia nggak menjumpai kan, apalagi untuk setelah nanti itu lah. Sehingga disinilah emansipatorisnya itu muncul, misalnya mau bentuk apa museum kecil-kecilan di desa itu. Nah itu dari materi saja, materi perubahan teknologi itu akhirnya terbentuk museum di situ ya, display sehingga nanti generasi berikutnya itu bisa melihat, ada nggak yang punya Nokia yang besar tadi itu misalnya. Oh ini ada itu Pak Sob itu coba misalnya. Nah sehingga di sekolahan itu minimal itu apakah itu mau di sekolah atau mau diletakkan di desa atau di balai desa itu ada itu. Gerobaknya tadi itu saya tertarik itu sekarang Mbak Ben itu muncul ide mau membuat museum itu. Mbak Ben itu museum jadi kayak gerobak, lalu singkal, tahu singkal ya? Untuk membaca sawah itu loh. Singkal. Luku. Luku, ya. Terus garu, tahu ya garu ya? Iya, garu. Ada garu untuk meratakan itu. Nah, ini penting. Kita bicara tentang teknologi ini, teknologi. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi ini diawali dari generasi-generasi sekarang ini diberi kesadaran. Itu adalah konsep dasar IPS kita. Diberi kesadaran. Mereka menemui kepala desa, menemui kemana, siapa yang punya ini, apa yang punya ini. Nah, itu intinya. Sehingga guru dan siswa itu punya peran penting dalam pembangunan. Ini adalah konsep dasar IPS. Nah, ada pertanyaan untuk itu? Ya, jadi ini memang guru dituntut benar-benar berpikir ya, benar-benar merancang, berpikir dan merancang dan sekaligus juga punya daya eksekusi. Eksekusi tadi itulah siapa yang punya
punya handphone yang besar itu? Siapa yang punya lumpang gitu ya? Lumpang itu misalnya. Lesung. Nah, itu. Lalu lesungnya entah mau di mana. Kalau bisa itu bisa di sekolah atau bisa di balai desa ya. Sehingga nanti terawat lah, artinya biar terawat. Jadi orang itu tahu lesung itu seperti apa. Oh, dulu kalau membuat kopi itu bagaimana? Dia apa dulu kopi misalnya? Digoreng dia apa misalnya? Wajannya apa? Wajan tanah ya. Wingko. Apa? Wingko. Apa bingko? Wingko, Pak. Wingko. Wingko Wajan itu tanah. wajan dari Wingko, tanah, wajan Pak. tanah. Bingko bukan itu babat itu. Bukan. Kreweng. Ya kreweng. Iya. Oh, kreweng ya. Ini misalnya teknologi masakan kuliner membuat apa? Membuat sambal klopo itu kok kreweng kan paling enak kan itu. Nggak ada yang mengalahkan kan itu misalnya. Nah, misalnya sekarang kan pakai blender kan. Teknologi sekarang pakai blender. Nah, kalau dulu pakai ulek-ulek ya. Blender, ulek-ulek. Dulu pakai jalan kaki. Lumpang mungkin, itu, Pak. Deplok. Deplok ya. Ada yang ya dideplok pakai lumpang itu juga. Ya. Akhirnya kan dulu kan nggak ada problem kegemukan, Putri ya. Iya, Pak, betul. Nah, Makan aja susah, Pak. Gemuk. Loh, masalah sosialnya tadi itu kegemukan sekarang kan? Masalah sosial kan kegemukan. Ya. Nah, Kegemukan sama ini, Pak, sama penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain. hipertensi, diabetes. Nah, ini seharusnya Mbak Sabila tadi itu membahas apa endingnya itu adalah masalah sosial itu tadi itu, hipertensi, diabetes, lalu kegemukan. Nah, kegemukan ini kan efek dari perubahan teknologi tadi kan. Dulu deplok itu berat. Deplok sebelum masak ya. Sebelum masak deplok itu kalorinya hilang berapa? Kalorinya hilang berapa? Ayo. Nah, terus nyuci, ngucek-ngucek itu kalorinya hilang berapa? Lalu jalan. Nah, sehingga nggak ada orang namanya dulu itu apa ya kegemukan itu karena aktivitasnya banyak kan gitu ya. Untuk menghasilkan satu piring nasi itu kalorinya itu berapa yang sudah apa ya sudah terkonsumsi kalorinya. Nah sekarang ini teknologi ini coba sekarang mau ke Alfamart atau Indomart pakai sepeda motor ngeng jalan akhirnya apa kakinya itu pasti lemah kaki ditandai dengan kaki yang lemah dan nanti pada usia berapa itu akan kena osteoporosis karena kakinya nggak kuat, ya kan? Gemuk lagi kan, endingnya kan? Karena nggak mau jalan kaki, ya gitu. Nah, jadi mungkin karena misalnya gini, nah makanya Bu Sabila tadi itu perlu konsep masalah sosial itu apa? Nah itu ada di sosiologi masalah sosial. Masalah sosial itu adalah masalah apabila 51% itu penduduknya mengalami. Misalnya tadi itu gemuk. Kegemukan ini masalah sosial atau enggak? Bisa diukur. Kira-kira populasi yang gemuk itu lebih dari 51 atau di bawah 51? Orang yang gemuk sekarang ini di atas 51% atau di bawah 51%? Di atas. Di atas, Pak. Kayak contohnya. Banyak pokoknya, Pak. Ame merasa, Pak. Nah, berarti kan disebut dengan masalah sosial itu kalau memang yang punya problem kegemukan itu di atas 51%. Nah, sekarang 90% yang problem kegemukan ini. 99 kayaknya. Nah, itu disebut dengan masalah sosial. Nah, alangkah baiknya misalnya itu kira-kira teknologi perubahan apa yang tadi itu misalnya memberikan contoh apa membuat orang itu kegemukan tadi itu ya atau pola konsumsi juga bisa. Tapi karena kita itu berbicara tentang teknologi, ya tadi itu misalnya orang sekarang ngulek aja nggak mau kan, ngulek ini kan biasanya berapa kalori yang hilang, akhirnya di blender seret gitu rasanya. Nanti ngapal Pak tangannya Pak nggak halus. Hemat energi, Pak. Tangannya kasar Pak, ya ampun.
Sekarang tangannya halus tapi badannya gembrot ya apa? Pilih mana? Nggak apa-apa, Pak. Kalah body menang rupa, Pak. Iya, sekarang akhirnya tangannya kasar dulu kan. Tangannya kasar karena ngulek, karena dia mencuci pakaian. Sekarang mesin cuci. Nah, kan gitu ya. Nah, dulu misalnya ingin melembutkan apa? Melembutkan jagung itu digiling itu ya, pakai batu itu ya. Wah, itu berapa menit itu? Pakai batu itu misalnya. Nah, tapi akhirnya apa? Badannya sehat kan seperti itu ya. Nah, sekarang serba mudah sehingga tadi itu endingnya tadi Putri ya, itu tadi itu darah tinggi, kolesterolan kan itu kan. Ya, sehingga penyakit jantung, lalu diabetes. Nah, menumpuk itu menjadi masalah sosial ya, seperti itu. Jadi untuk yang Bu Sabila itu adalah pentingnya memberikan peserta didik kita itu pemahaman seperti itu, konkret. Iya, konkret tadi itu. Sampai ada ending, apalagi ini mumpung misalnya di kampung-kampung itu masih ada kerakal, masih ada garu, masih ada, lalu lesung masih ada. Itu segera diamankan itu. Seperti itu. Segera diamankan. Buat olahraga ya, Pak? Kenapa? Buat olahraga. Iya, buat olahraga. Ayo Bil, garu Bil. Nah, Lesung itu mahal loh Pak sekarang. iya lah. Iya. Di sini ada yang punya lesung justru dijual karena buat koleksi barang-barang kuno itu kayak. Maksudnya lesung pipit. Oh, lesung ya. Iya. Lesung pipit. Yang dari apa Bu Putri? Dari kayu atau dari besi? Dari kayu Pak, yang dari kayu. Yang panjang itu ya? Iya. Atau yang satu? Iya, yang panjang. Oh, yang panjang. Iya, yang panjang itu Pak. Ya. Biasanya orang Ya. sekampung itu ya? Iya. Nah, sip, nah, seperti itu. Nah, bagus. Jadi, nah ini pembelajaran apa IPS ya. Konsep dasar IPS itu sampai ke aksi ya, sampai ke aksi tidak hanya sekedar apa ya, tidak hanya sekedar diberi pengetahuan, perubahan-perubahan teknologi, tetapi dampaknya seperti apa dan lalu bagaimana caranya misalnya recovery anak-anak ini biarnya bagaimana mereka lebih mencintai lagi kakinya, jalan kaki, tidak menggunakan teknologi kalau masih bisa masih bisa dijangkau misalnya. Kalau misalnya di negara-negara maju itu mereka lebih menggunakan bis ya, lalu di situ ada halte. Nah, dari rumah mungkin 1 kilo atau 2 kilo itu bisa dijangkau dengan jalan kaki. Nah, itu. Jadi mereka ada kesadaran di sana jalan kaki itu. Nah, apalagi sekarang Alfamart, Indomaret itu loh nggak ada 2 kilo ya. Nah, itu mungkin perlu jalan kaki atau ke pasar jalan kaki. Itu penting ya. Menanamkan itu sampai ke masa depannya. Bagaimana kalau dia konsisten tidak mau jalan kaki misalnya, konsisten dengan teknologi, maka dia akan merugi sendiri ya, seperti itu. Itu untuk yang Bu Sabila, tapi untuk Bu Eri tadi juga sangat komprehensif ya. Jadi contoh-contoh dari peninggalan sejarah itu ya. Iya, tapi mungkin yang terlewatkan itu sejarah lokal. Tadi itu kayangan api ya. Kayangan api ini peninggalan sejarah atau enggak ya kira-kira ya? Halo. Kayangan api. Peninggalan sejarah, Pak. Darinya enggak ada, Pak. Hah? Kayangan api itu Mestinya peninggalan sejarah. Sejarah, Pak. Iya. Sejarah apa? Tadi sepertinya dijelaskan Bu Eri Majapahit, Pak. Tadi, Pak. Oh. Majapahit. Nah, tetapi seperti yang dilakukan oleh teman saya yang ada di Sosiologi Channel itu, yang Pak Mas Widi itu, harus digali secara lokalnya. Peninggalan Majapahit harus ditemukan di situ adalah prestasi apa? Peninggalan Majapahitnya apa di situ? Kita nggak bisa mengatakan bahwa kayangan api ini adalah peninggalan Majapahit tanpa harus mengajak peserta didik kita itu ini loh mendeteksi. Di sini loh ditemukan dengan bukti-bukti ya. Jadi misalnya bukti lisan. Misalnya
penggalian sejarah itu dari lesan dulu. Nah, tetapi endingnya nanti adalah dibuktikan dengan artefaknya itu harus muncul di situ. Artefaknya apa? Oh, ini loh peninggalan Majapahit. Oh, ini loh. Dulu Majapahit pernah mengelola api ini, ditemukan apa gitu. Nah, harus seperti itu. Nah, tadi Bu Sabila itu adalah mengetahui, oh ternyata materi ini adalah materi sosiologi. Artinya adalah mendidik peserta didik itu punya bersifat berpikir kritis. Atau bisa menjadi perancang sosial nanti ke depannya waktu dia dewasa. Nah, untuk Bu Eri ini adalah peninggalan sejarah. Jelas supaya misalnya peserta didik kita ini, ya tadi itu mencintai sejarah itu minimal. Tetapi punya cita-cita menjadi penulis sejarah. Nah, itu paling penting, penulis sejarah. Nah, itu. Dia punya. Nah, supaya peserta didik ini istilahnya apa ya? Ingin cita-cita menjadi penulis sejarah, maka harus dikenalkan kan gitu ya. Saya tanya sama teman saya Mas Widi itu, loh kok dari sosiologi kok menjadi penulis sejarah? Itu dari mana dulu? Oh ternyata waktu SD, waktu masih kecil itu dikenalkan oleh Mbae, oleh Pak Mane, Mbak atau apanya, istilahnya dikenalkan. Oh ini loh ada peninggalan sejarah ini di desa kita ini. Sering diajak itu menggali artefaknya itu. Nah, jadi Bu Eri mungkin setelah siswa itu diberi gambaran yang sangat global tadi itu, ajaklah misalnya, berilah skill untuk menggali sejarah lokal terutama itu misalnya. Masa nggak ada ditemukan sejarah lokal di apa? Kalau Api Kayangan kan di Bojonegoro. Bu Eri Bojonegoro dah. Bu Eri Bojonegoro, Iya, Pak. Pak. Bojonegoro, Pak. Ya oke, Bojonegoro misalnya. Nah, tadi itu kalau nggak salah banyak yang selain peninggalan itu ya. Tapi harus ditemukan artefaknya itu, misalnya apa ya? Misalnya dulu pernah dijadikan apa manggang ayam gitu misalnya. Ada manggangan ayamnya. Zaman Majapahit itu untuk sudah dijadikan panggang ayam gitu misalnya. Kuliner. Misalnya ditemukan apa? Iya, jadi mungkin adalah peserta didik itu dikenalkan tidak hanya supaya mereka itu jelas supaya mencintai sejarah, jelas ya. Tetapi juga harus diberi keterampilan untuk menggali sejarah itu, sejarah lokalnya itu. Lebih-lebih sejarah nasional, tapi di situ ada di desa itu. Wah, itu lebih menarik itu. Di kecamatan itu ada misalnya, harus dikenalkan dengan apa ya? Diberi keterampilan. Ini loh caranya, misalnya. Nah, misalnya gini, Bu Eri, misalnya. Sumber sejarah itu kan bisa lesan ya, bisa tanya-tanya ke orang, iya kan? Tapi pertanyaan-pertanyaan orang ini masih bisa disangkal. Tapi kalau ada artefaknya, oh nggak bisa disangkal nggak ada artefaknya. Oh ini buktinya seperti ini. Nah sekarang Bu Eri bisa misalnya mengajak peserta didik itu searching online ke museumnya Belanda. Nah, sekarang sudah dibuka museumnya Belanda itu karena sudah lebih dari 70 tahun. Karena lebih dari 70 tahun, maka museum yang ada di Belanda itu sudah digunakan untuk publik. Museum atau perpustakaan lah. Itu arsipnya itu sekarang sudah dibuka untuk publik. Nah, bisa saja misalnya peserta didik itu diajak untuk membuka ke museum atau ke perpustakaannya Belanda itu secara online. Nah, ini loh. Lalu di-searching peninggalan sejarah di Bojonegoro. Searching dulu misalnya desanya apa? Desanya misalnya Ngumpak Dalem atau Napis atau Leran misalnya. Nah, kok muncul itu ternyata ada yang misalnya di situ. Nah, jadi ini menarik sekarang bisa dengan online penggalian sejarah kan gitu ya. Nah, itu sehingga nanti itu muncullah generasi-generasi kita itu yang ahli sejarah, penulis sejarah terutama. Ada yang menjadi penulis sejarah kuliner misalnya. Sejarah kuliner. Seperti itu ya. Dan jadi sumbernya sekarang bisa mengambil dari perpustakaan Belanda atau museum Belanda itu karena sudah dibuka publik karena sudah 70 tahun lebih, maka sekarang bisa untuk umum. Nah, jadi itu lebih enak gitu loh ya, tidak hanya sekedar
ini penemuan, tapi diajak searching. Bisa dengan ke lokasi tadi itu peninggalan artefaknya, bisa dengan online, dengan ke museum atau ke perpustakaan Belanda itu arsipnya. Nah, seperti itu, Bu. Lalu sehingga peserta didik itu waktu SD itu sudah diberitahu caranya menggali sejarah itu seperti apa. Ya, wah, nanti akan canggih-canggih nih generasinya kan seperti itu. Itu Bu Eri ya. Jadi itu. Jadi tidak hanya sekedar peninggalan ini enggak. Tapi bagaimana kita melatih peserta didik itu dengan skill, keterampilan untuk menggali sejarah. Minimal dengan online tadi, kan gitu ya. Minimal dengan online. Nah, tapi kalau misalnya Bu Eri sudah punya keterampilan dulu, oh ini di Desa Dandri ini ada kok, misalnya. Nah, berarti harus apa ya? Siswa bisa diajak ke sana. Nah, jadi akhirnya mengerti sumber sejarah itu bisa lisan, tutur-tutur atau apa itu, lalu dibuktikan dengan artefak, lalu juga dibuktikan dengan apa? Dengan tadi itu di museum tadi itu ya. Di museum ini, kata teman saya itu pernah nggak tahu di Bojonegoro atau di mana, di Ponorogo asal itu batu gamping itu ya. Batu gamping itu pernah menjadi apa ya? Dijadikan apa ya? Kayak semacam ini temuannya. Batu gamping yang untuk apa? Batu gamping itu untuk apa kira-kira ya? Untuk bahan apa? Kalau dulu itu untuk bahan bangunan, Pak, tapi sekarang sudah enggak, jarang sekarang. Batu kapur. Itu kan bisa untuk semen ya? Kapur. Untuk semen ya? Untuk semen. Untuk apa? Nah, itu ada misalnya dulu Belanda itu mengadakan misalnya apa ya? Mengadakan apa ya? Temuan apa namanya temuan itu? Kalau apa namanya? Galeri apa? Showroom. Apa namanya ya? Misalnya gini. Mengadakan ini loh, misalnya di Jawa Timur ini apa ya? Temuannya apa misalnya punya batu, punya minyak, punya apa itu namanya. Jadi pernah. Jadi artinya batu kapur atau batu gamping itu menjadi temuan dari Belanda dan ini bisa diolah ke depannya itu. Ternyata betul. Akhirnya ternyata batu itu pernah dipamerkan, maksudnya dipamerkan ke Jakarta waktu itu ya, misalnya. Nah, ada buktinya di museum itu. Pada tahun berapa itu ada pameran itu. Jadi artinya sumber sejarah ini sekarang udah banyak. Tidak kalau teman-teman kita yang ada di UNESA itu biasanya ke Jakarta waktu itu, ke museum itu ya. Nah, sekarang sudah bisa online atau bisa juga ke lokal ya, atau secara lokal itu. Mungkin itu untuk Bu Eri. Artinya karena ini sejarah maka ya diberi skill ya menggali itu sehingga nanti bisa menjadi penulis-penulis sejarah. Kan gitu. Tidak hanya sekedar mencintai sejarah, tapi menjadi penulis sejarah. Itu adalah keterampilannya. Untuk yang Bu Stabila tadi itu, oh ini sosiologi, berpikir kritis, menjadi orang yang perancang misalnya, punya apa ya, hati-hati kalau melakukan sesuatu itu pasti ada dampaknya. Nah, dampaknya seperti apa itu dianalisis, nah seperti itu. Sehingga mungkin orang aneh-aneh diganti dos itu, mungkin orang tidak menyangka bahwa itu akan mengakibatkan kemiskinan yang luar biasa kan gitu ya. Mengakibatkan kemiskinan, kelaparan tahun-tahun 80-an itu menjadikan kelaparan. Ya, itu kelaparan besar-besaran itu karena perubahan itu. Nah, tapi akhirnya mereka meloncat ke Malaysia, meloncat ke Hong Kong itu akhirnya disitulah mereka menjadi TKI, TKW, akhirnya terselamatkan generasinya kan. Mereka bisa makan, lalu anak bisa kirim uang ke anak-anaknya, anaknya bisa sekolah, bisa kuliah. Nah, dampaknya seperti itu. Jadi dari ani-ani ke dos saja itu sudah mengakibatkan perubahan sosial yang luar biasa. Masalah sosial yang luar biasa. Mungkin itu ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Atau mau masak ini? Belum ada. Hanya Pak, jam kuliah kita mau diganti, kesepakatannya mau diganti siang atau tetap malam? Bisa siang boleh,
seperti ini boleh, tapi mungkin setelah sholat asar ya, mungkin ya. Tidak jam 3 lebih ya, misalnya. 3 lebih. Atau terserah, bisanya hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya bisa, gitu ya. Yang penting konfirmasi dulu. Misalnya teman-teman besok misalnya Senin, ternyata Senin nggak bisa, diganti Selasa juga nggak apa-apa. Jadi yang penting konfirmasi ya. Siang lebih bagus. Saya lebih suka siang ketimbang malam itu ya. Ya, nggak apa-apa Bu Tami. Saya akan tunggu konfirmasi dari Bu Tami ya. Jadi kadang susah dihubungi Mas Yogi. Kenapa? Kadang susah dihubungi Pak. Tadi menghubungi. Iya. Iya, saya ke sholat dulu tadi itu. Oh, iya. Karena asar jam berapa ya? Asar kan jam 3 kurang ya. Iya, 3:04 di sini. Kurang berapa ya? Saya kira enggak jadi, Pak. Teman-teman sudah healing semua. Loh, jadi nggak apa-apa. Sudah healing ke pawon, Pak. Ini Bu Ami itu bisa itu Bu Ami. Ini namanya Lilin. Memang namanya Lilin. Bu Ami Lilin. Ya. Terus minggu depan siapa yang maju? Masih kelas 4 kurang siapa ya, Bu? Wah, ini. Iya, saya tunggu aja konfirmasinya dari Bu Tami ya. Iya. Mungkin itu dulu, mungkin ya teman-teman bisa menyiapkan berbuka ya, misalnya membuat hidangan yang lebih manis atau apa ya. Tapi ada diabetes ya. Mungkin itu, terima kasih. Tanya satu lagi, Pak, boleh, Pak? Kenapa? Tanya satu lagi. Boleh. Nah. Ini berarti penyajiannya materi teman-teman itu tidak sekedar menjelaskan materi, tapi dikaitkan dengan masalah sosial yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian dijelaskan tujuan sesuai cabang ilmunya, ngoten. Iya, betul. Jadi kan misalnya gini, tadi Bu Sabila mungkin awalnya tidak melihat bahwa itu kan sosiologi kan tadi ya, perubahan teknologi dan masalah sosial ya. Nah, akhirnya misalnya guru yang belum mengetahui itu mungkin hanya sekedar membaca aja kan, hanya sekedar membaca materi-materinya saja kan ya. Nah, setelah diberi konsep dasar IPS, oh ini loh konsep dasar IPS ini, hati-hati kan gitu ya. Ini tidak ringan, ini masalah berat ini konsep dasar IPS, bahwa ketika peserta didik diajak diberi materi tentang perubahan teknologi dan masalah sosial ini seolah-olah diberi sosiologi kan gitu kan, diberi sosiologi. Nah, lalu kita ingin melihat apa sih kompetensi dasar sosiologi itu. Oh, mengajak orang berpikir kritis misalnya Bu Ami. Tadi misalnya yang belinya Bu Eri tadi kan sejarah kan jelas ya, peninggalan sejarah kan jelas. Tapi antara guru yang misalnya hanya sekedar sekedar membaca buku peninggalan sejarah bla bla bla, hanya menyampaikan biasa, dengan guru yang sudah mengenal konsep dasar IPS mungkin berbeda Bu Tami ya. Oh, ini ternyata adalah kompetensinya sejarah. Apa sih sejarah? Ya, pasti supaya mencintai sejarah iya. Tetapi yang paling penting adalah diberi skill tentang cara menggali peninggalan sejarah itu seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi guru yang mungkin tidak mengenal konsep dasar IPS tidak sampai ke sana cara berpikirnya Bu Tami ya. Maksudnya nggak sampai memberi skill untuk peninggalan sejarah seperti apa, menggali peninggalan sejarah seperti apa. Hanya sekedar mungkin misalnya makam Sunan Bonang gitu misalnya kan. Misalnya seperti itu. Nah. PPT boleh ya Pak? Boleh, tidak harus video PPT. Saya kan hanya ingin tahu seperti apa sih cara teman-teman ini ngajar gitu aja sebenarnya. Gitu kan? Cara teman-teman ini mengajar seperti apa. Terus saya coba analisis apakah sudah menggunakan konsep dasar IPS kan gitu kan. Artinya. Misalnya konsep dasar IPS. Iya, Pak. Masalahnya saya kalau membuat video belum bisa, Pak. Enggak apa-apa, Putri. Bisa PPT, bisa MS Word juga bisa, MS Word itu loh bisa.
Jadi nanti misalnya berarti mengatakan bahwa materi ini nanti kami akan menyampaikan ini tidak bisa, nggak apa-apa. Contohnya ini akan kami sampaikan seperti itu. Karena saya hanya ingin tahu melihat kira-kira teman-teman ini kalau ngajar itu seperti apa gitu aja, kan gitu. Sehingga saya nanti bisa memberikan apa? Oh ini loh konsep dasar IPS-nya yang perlu diberikan ke peserta didik itu ya, misalnya. Iya. Ampun, insya Allah. Oke. Terima kasih ibu-ibu dan mbak-mbak. Ini ada yang mbak-mbak juga ini ya. Atau ibu-ibu semua ini? Ada yang mbak, Pak, Mbak Ame. Ada yang mbak, Pak. Iya, Mbak Ame. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya, langsung ya biar teman-teman bisa siap-siap buka.